Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jemalah aku, kuatkanlah. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Engkau izinkan ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Yeremia pasal 11 ayat 20. Yeremia pasal 11 ayat 20 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai paruhum natigurdo ambuhu ali jahu bazibawot wodo siuji pia-pia do roha saina idao kudo partubulan mutu nasida ainunga tuho ugiling perbada aku disima sahatna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita semua pasti pernah diperhadapkan dengan satu dilema antara menyuarakan kebenaran atau tidak. Dalam kehidupan berkeluarga, kadang juga orang tua susah menegur anaknya karena anaknya suka mengabaikan dan melawan nasihat orang tuanya. Bahkan juga dalam hidup bertetangga juga, ketika kita melihat ada ketidakberesan kepada sesama kita, lalu kita menegur perilaku buruk itu, kita dianggap mencampuri urusan orang lain. Intinya, menyuarakan kebenaran bagaikan makan buah si malakama. Menyampaikan akan menyinggung orang lain, tetapi bila tidak disampaikan, hati nurani dan iman kita juga menegur diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari pengalaman Yeremia. Firman Tuhan hari ini memberikan satu contoh sekaligus teladan yang berharga. Bagaimana seorang nabi Tuhan menghadapi dilema dalam menyuarakan suara kebenaran dari Tuhan. Dia adalah Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang masih muda ketika dia dipanggil Tuhan. Bahkan luar biasanya Tuhan telah memilih Yeremia sejak dia masih di dalam kandungan. Yeremia berasal dari Anatot atau dari bagian suku Benjamin. Yeremia ikut serta dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Anatot, orang-orang suku Benjamin itu merasa tersinggung dan marah karena Yeremia menegur dan dia bernubuat. Dia menegur dosa-dosa mereka. Padahal dia hanya mau menyampaikan firman Tuhan yang murni.
Mereka bahkan berkompromi untuk membunuh Yeremia. Maka menyatakan kebenaran kadang menyakitkan dan banyak orang tidak siap menerima kebenaran itu. Inilah kepedihan hati yang diterima oleh Yeremia. Maka kita mau melihat di sini Yeremia di ayat 20, dia hanya mengeluh kepada Tuhan. Sekalipun perkataannya mungkin menyakiti orang-orang karena dia mengatakan hal yang benar, tapi dia mengeluhkan itu kepada Tuhan. Bila kita dalam posisi Yeremia, apa yang mau kita lakukan? Pasti mungkin seringkali kita mengalami kemunduran atau bahkan mengalah atau bahkan ikut kompromi dengan orang-orang yang mau berbuat jahat dengan kita. Ada kalanya juga muncul niat melarikan diri dari kenyataan atau mungkin bisa merusak diri sendiri. Mungkin saja dia mengalami stres melawan fisiknya. Namun Yeremia dalam nats kita hari ini dalam posisi yang terjepit, tidak ada jalan lain baginya selain mengeluh hanya kepada Tuhan. Yeremia yakin bahwa Tuhan adalah pemilik semesta alam ini beserta segala isinya. Seluruh kehidupan berasal daripadanya dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil kuasa Tuhan atas hidup sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Akan banyak respon negatif ketika kita menyatakan kebenaran. Dalam bahasa Batak sering dikatakan, "Siso bodoh halak nama dok nasi tong." Orang yang mengatakan yang benar itu dibenci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita seperti Yeremia yang meskipun dia mengalami kesulitan dan ancaman, dia tetap mau menyampaikan kebenaran itu. Dia yakin Tuhan itu melindungi dan menyertainya. Dia memahami bahwa Allah adalah hakim yang adil. Inilah yang membuat semangatnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya tetap terjaga. Karena itu tetap nyatakan kebenaran itu dan hidup di dalamnya. Yakinilah Tuhan akan melindungi dan memelihara hidupmu. Dia itu hakim yang adil bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang juga senantiasa menolong kami, memampukan kami ya Bapa, supaya kami tetap boleh melakukan, menyatakan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap melakukan perbuatan yang baik. Bapa dalam surga, aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan hanya kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.